Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Tasbihul Imam, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Salatiga. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.2.48 tentang koneksi antar materi modul 1.2. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang refleksi koneksi antar materi. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dengan merefleksikan hubungan model 4P, antara lain model refleksi 4P yang saya gunakan antara lain: yang pertama, peristiwa; yang kedua, perasaan; yang ketiga, pembelajaran; dan yang keempat, penerapan aksi. Untuk yang pertama, dari peristiwa, momen penting bagi saya. Yang pertama, pengalaman belajar di LMS waktu membuat saya teringat akan perjuangan untuk meraih keberhasilan serta berada di bawah tekanan, karena dalam mengerjakan tugas harus tepat waktu dan tidak boleh untuk melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, belajar dengan teman-teman calon guru penggerak angkatan 8 dan fasilitator di ruang kolaborasi dan elaborasi. Kemudian yang ketiga, pengalaman saya untuk belajar lokakarya dan pendampingan individu dengan pengajar praktek yang membuat saya belajar lebih banyak lagi dan mendapatkan ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Itulah momen penting bagi saya dalam menjalani pendidikan guru penggerak untuk mempelajari modul 1.1 sampai 1.2. Kemudian kaitannya modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 dan 1.2, diantaranya model 1.2 yang berisikan tentang nilai dan peran guru penggerak, merupakan bentuk dari transformasi pendidikan yang berlandaskan pemikiran-pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang tujuannya adalah untuk menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak untuk bisa menuntun anak untuk mencapai potensi terbaiknya dengan menanamkan pendidikan yang memuat profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru penggerak harus memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak, terutama berpihak pada murid, inovasi, mandiri, kolaboratif, serta merefleksikan kegiatan yang bermakna. Oke, lanjut untuk nomor 2, yaitu terkait dengan perasaan. Di sini, saat momen itu terjadi, saya berpikir bahwa dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sangat bersyukur sekali karena mendapatkan ilmu yang begitu bermanfaat buat saya khususnya, dan tentunya mendapatkan pengalaman dari setiap refleksi teman-teman seperjuangan calon guru penggerak angkatan 8. Kemudian saya merasa termotivasi karena selama ini saya berpikiran bahwa hal-hal yang sudah saya lakukan sudah tepat. Akan tetapi setelah saya belajar modul dari pendidikan guru penggerak ini, saya sadar dan akan belajar lebih baik lagi untuk menuntun anak agar mencapai kebahagiaan hidupnya sesuai kodrat yang sudah ditetapkan. Jadi di sini saya menitik beratkan
karena untuk menjadi calon guru penggerak pun seleksinya lumayan ketat dan juga persaingannya, sehingga dengan mengikuti pendidikan guru penggerak semoga saya mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat buat saya dan lingkungan sekitar saya, dan bisa menerapkan nilai dan peran guru penggerak tentunya bisa bermanfaat buat peserta didik. Oke, untuk yang ketiga yaitu dari segi pembelajaran. Sebelum momen tersebut yang saya lakukan biasanya saya beranggapan bahwa tugas seorang guru hanya mentransfer ilmu saja. Kemudian untuk membatasi tingkah laku anak yang kurang sesuai biasanya menggunakan punishment dan poin dalam rangka untuk mengendalikan perilaku murid. Yang sering menjadi keteledoran saya kadang-kadang menyepelekan potensi yang ada di dalam individu dan cenderung memaksakan kehendak kita sebagai guru, sehingga akibatnya akan menjadi tidak nyaman di sekolah. Dan sekarang saya berpikir bahwa setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya sadar dan saya berpikir bahwa saya harus menstimulus anak dengan cara keteladanan dan berpihak pada murid agar respon anak menjadi positif terhadap kita. Di samping itu juga punishment merupakan cara yang terbaik untuk mengendalikan perilaku anak. Akan tetapi melalui pendekatan-pendekatan yang lebih humanistik dan berempati kepada murid akan memudahkan dalam pengontrolan perilaku murid. Dan yang paling utama, saya harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu antara lain berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif dalam segi pembelajaran kelas, serta dengan melaksanakan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar teman sejawat, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dan dapat menggerakkan komunitas praktisi teman sendiri. Dan yang terakhir adalah penerapan pengembangan diri yang paling sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai penggerak. Diantaranya, saya dalam pembelajaran di kelas sudah menggunakan media, memanfaatkan metode media yang berpusat pada murid, kemudian dapat mengaplikasikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Setelah itu, sering berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dalam proses pembelajaran. Tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan kepada peserta didik. Yang keempat, sebisa mungkin untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, iklan, bahkan jika mampu dan ada kesempatan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan tentunya agar bisa bermanfaat, agar bisa mendapatkan ilmu dan kompetensi profesional yang kemudian yang terakhir, mengupdate keterampilan dan kemampuan sesuai dengan perkembangan abad 21 agar selaras dengan perkembangan zaman. Di sini tentunya kita sebagai pendidik harus melek teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang zamannya teknologi, zamannya media yang serba bisa dan serba ada. Kita sebagai guru juga harus selalu update, selalu haus akan ilmu, haus akan teknologi. Karena
Maka itu penting sekali buat kita sebagai guru untuk bisa mendampingi dan menuntun peserta didik untuk lebih baik. Itulah pemaparan dan penjelasan saya terkait dengan koneksi antar materi. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya terangkan bisa bermanfaat buat Anda semua, dan tentunya bagi saya sendiri bisa merefleksikan kekurangan dan kelebihan untuk bisa diperbaiki di kemudian hari. Mungkin dari saya cukup. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum.